Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi, kita lanjut materinya ya. Di pertemuan ke-12, kali ini kita membahas mengenai konkurensi. Jadi di sini kita coba memahami apabila lebih dari satu proses yang dijalankan. Selama ini proses kita cuma sekuensial, dari atas ke bawah, kemudian kalau selesai programnya berhenti ya. Jadi bagaimana apabila program kita berjalan tapi di tengah-tengah ada dua proses ya, atau lebih yang perlu dijalankan bersamaan. Nah, misalnya satunya lagi mengiterasi, ya, menghitung, kemudian proses lain di waktu yang bersama sedang berjalan juga proses yang lain juga, iterasi atau yang lain. Oke, jadi kemampuan untuk menjalankan beberapa bagian dari program secara bersamaan, ya, itu yang akan kita pahami. Nah, dalam teorinya ada dua sebenarnya, proses dan thread. Jadi kalau kalian membuka dua aplikasi ya, di komputer, ya, aplikasi A, kemudian aplikasi B, nah itu dua proses. Atau aplikasi A dibuka, kemudian aplikasi A dibuka lagi, dan dia bisa berjalan dua bersamaan, itu disebut proses. Ya. Mereka independen, ya, isolated, resource-nya langsung diambil dari sistem operasi. Ya. Baik dari CPU-nya, memorinya, dia dialokasikan sendiri oleh sistem operasi. Ya. Oke, tapi itu perlu dua aplikasi yang berbeda, komunikasinya akan lebih rumit. Ya. Nah, di sini di OP diperkenalkan juga yang namanya thread. Ya. Ya. Jadi thread ini dalam satu aplikasi, tetapi di dalamnya, ya, di background-nya, dia bisa menjalankan lebih dari satu proses secara bersamaan, proses kecil. Dan antara thread itu bisa sharing resource, mengakses variabel yang sama, ya, menulis ke tempat yang sama, ya, dengan lebih mudah karena satu platform sama ketika dibuat. Ya, jadi nah ini solusinya apabila kita ingin menjalankan proses lebih dari satu, ya, tetapi kita tidak perlu membuat dua aplikasi atau lebih, ya. Cukup dalam satu aplikasi yang sama, ya. Integrasinya itu bisa lebih baik. Nah, tentu saja ada yang perlu diperhatikan. Jadi konkurensi isu itu bisa menjadi kompleks, ya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah masalah visibility, ya. Thread A membaca data yang di-share bersama, ya. Kemudian thread B melakukan modifikasi terhadap data tersebut. Jadi ini masalah visibility. Ya, seperti kalau kita membuat kemarin ada metode select all, ya, select all mahasiswa, ya, from table, ya. Jadi select all, aplikasi A sudah menampilkan daftar mahasiswanya. Ya. Data-datanya juga muncul, ya, name, nama sekali. Kemudian thread B di proses yang lain melakukan update, menambahkan record, memodifikasi sel. Nah, perubahan itu tidak akan kelihatan secara langsung oleh A. A melihat data yang sama, tetapi karena timingnya tadi, dia memperoleh data yang lama. Ya. Bisa saja dia mengedit datanya, ya, kemudian masih menganggap data lama itu belum diupdate. Nah, ini masih masalah visibility. Ya. Kemudian ada juga masalah akses. Jadi beberapa thread mengakses, ya, dan merubah data yang di-share secara bersamaan. Kalau cuma mengakses, memilih datanya, banyak operasi select misalnya, di beberapa user komputer itu masih belum menjadi masalah. Tapi kalau ada salah satu thread yang melakukan penulisan atau beberapa thread yang melakukan penulisan, ya, itu bisa terjadi dua kondisi. Ada race condition, ada deadlock. Ya. Thread A dan thread B secara bersamaan, satunya menghapus data, satunya men-select data. Ketika yang duluan terjadi adalah menghapus, select ini akan error. Oke. Jadi itu salah satu contoh race condition. Nah, kemudian deadlock juga bisa terjadi. Deadlock
Deadlock ini gambaran kasarnya, simpelnya seperti ini. Misalnya proses A membutuhkan, supaya dia bisa bekerja, dia membutuhkan input data dari proses B. Dia harus menunggu input data tersebut. Proses B, supaya dia bisa menghasilkan data tersebut, dia harus menunggu output dari proses C. Ya, masih menunggu. A dan B masih menunggu. C, supaya dia bisa bekerja, dia harus menunggu output dari proses A. Deadlock. Ya. Tidak ada yang bisa berjalan jadinya. Saling menunggu. Nah, ini bisa terjadi apabila penanganan thread-nya kurang baik. Ya. Jadi aplikasinya akan hang itu ketika terjadi deadlock seperti itu. Ya. Oke, jadi nah ini yang perlu diperhatikan. Ya. Akan semakin kompleks pengaturannya apabila kita menggunakan thread, tetapi tentu saja ketika diatur dengan baik, performa aplikasi bisa menjadi semakin baik. Kemudian beberapa mekanisme disiapkan untuk mengatasi masalah thread ini. Salah satu mekanisme yang disiapkan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan keyword synchronize. Ya. Jadi ada keyword synchronize. Ini digunakan apabila sebuah resource, ya, proses, biasanya berupa metode, ketika diberikan keyword synchronize, maka metode tersebut hanya bisa diakses satu proses dalam satu waktu. Jika ada dua proses atau dua thread yang akan mengaksesnya secara bersamaan, maka mereka harus antri. Selesaikan dulu proses yang satu, baru proses yang kedua akan mengeksekusinya. Nah, jadi bisa menggunakan sinkronis ini. Tapi ini tentunya akan membuat thread tadi antri, akan di-lock. Di-lock ketika satu thread masuk memproses, tunggu dulu, yang lain akan antri menunggu sampai dia selesai. Jadi proses yang kritikal cocok diberi sinkronis ini. Misalnya penulisan terhadap file, ya. Kemudian proses menghapus, ya, database, itu bisa diberikan keyword synchronize. Kemudian ada juga keyword volatile. Jadi ketika beberapa thread kita buat dalam program, maka masing-masing thread itu akan mengcopy variabel dari main memory ke cache CPU-nya masing-masing, supaya prosesnya bisa menjadi cepat ketika mereka butuh data. Tapi drawback-nya adalah data yang terdapat di cache tadi tidak up to date dengan yang ada di main memory. Nah, volatile ini akan menandai sebuah variabel supaya dia, siapapun yang ingin mengaksesnya ataupun menulisnya, itu harus langsung ke main memory, tidak melalui cache thread masing-masing. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa digunakan untuk meminimalisir dampak dari thread tadi. Tentunya harus dilakukan oleh programmernya, harus diatur oleh programmernya. Ini adalah fasilitas yang disiapkan, tetapi perlu digunakan dengan baik. Kemudian bagaimana membuat thread? Nah, ini ada beberapa cara. Ya. Bisa dengan mengimplementasikan interface runnable, ya, atau bisa melakukan extending terhadap class thread. Oke, di sini coba saya praktekkan sedikit. Jadi ada dua yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah class thread dan satu lagi implement interface runnable. Misalnya di sini, ini sebenarnya kalau ke program kita, ketika kita jalankan ini method main, ini sebuah thread juga ya. Kita sudah mempunyai satu thread, namanya main thread. Ya. Oke, jadi ini adalah main thread. Nah, coba kita membuat proses di sini for, misalnya for integer i 1 sampai dengan 10, ya. Kemudian di dalam sini kita cetak main thread. Nah, kita cetak outputnya. Nah, kita ingin, sementara ini berjalan, kita ingin menjalankan thread yang lain. Nah, jadi kita bisa membuat thread.
thread, ya. Misalnya thread T, ini, new thread. Nah, thread ini membutuhkan sebuah objek yang namanya runnable. Nah, runnable ini dia sifatnya adalah interface. Ya. Nah, ini misalnya kita bisa membuat new. Nah, seperti yang dipelajari sebelumnya, interface itu tidak bisa kita langsung new tanpa mendefinisikannya. Jadi kalau kita ingin membuat anonymous objek seperti ini, ya, kita harus mendefinisikan langsung atau mengimplementasikan metode-metode yang disediakan. Jadi bisa seperti ini. Nah, di dalamnya ada satu metode yang perlu kita implementasikan, yakni metode run. Jadi metode run inilah yang perlu kita tuliskan isinya dan yang akan dilakukan oleh thread tersebut. Jadi anggap thread ini adalah mesinnya, runnable ini adalah jobnya. Ya. Nah, jadi thread ini mesin itu harus diberikan pekerjaan. Nah, kerjanya apa di sini? Ya. Sini kita buat operasi satu lagi, for. Kemudian di sini kemudian ini adalah thread T I. Nah ini, jadi kita sudah punya demand melaksanakan ini, kemudian thread T akan melaksanakan ini. Ya. Thread T ini belum dimulai, belum di start, jadi untuk dijalankan juga T start. Oke. Nah, cuman ini posisinya sebenarnya terbalik. Ya. For ini dilakukan, dan ia akan menunggu for ini selesai baru dijalankan thread T-nya. Ya. Jadi kita balik. For ini kita simpan di bawah. Nah, seperti ini. Jadi thread-nya yang kita start dulu, baru kita jalankan for-nya. Nah, ini tidak akan ditunggu. Ya. Ini kode tidak tertahan di sini. Tidak tertahan. Ya. Lanjut ke statement selanjutnya. Ya. Jadi sementara berjalan, lanjut eksekusi statement selanjutnya. Oke. Nah, ini perbedaan thread dengan yang bukan thread. Jadi di sini kita membuat threadnya sudah siap, threadnya kita mulai, dia akan berjalan di lingkungan yang lain, di CPU yang lain, di memori yang lain, dia akan berjalan. Ya. Sambil ini berjalan, dia bisa melanjutkan eksekusi yang di bawahnya, di mana sedang mengeksekusi ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Coba kita buat ini berjalan, kita run. Nah, di sini kebetulan kita lihat thread T-nya duluan selesai. Ya. Baru kemudian mainnya dijalankan. Tapi tidak harus seperti ini. Ya. Ya, coba kita buat angka yang lebih tinggi, misalnya 10.000. Nah, tadi karena 10 ya, jadi kecepatannya sangat tinggi. Kita buat 10.000 aja dulu. 10.000. Nah, kemudian kita run lagi. Masing-masing 10.000. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan bahwa thread T tidak ditunggu sampai selesai, tetapi dalam saat yang bersamaan thread main juga sedang berjalan. Ini. Kita lihat ini masih 1000, masih lebih duluan thread T-nya. Nah, tetapi di sini sudah mulai. Yang main di 5000-an main thread sudah mulai bekerja. Ya. Selang-seling ya. Dia akan saling berjalan paralel ya. Jadi kalau CPU-nya beberapa core ya dia memanfaatkan CPU yang lain ya. Bisa saja seperti itu. Ini, dia akan selang-seling ya. Dan keduanya berjalan bersamaan.
Jadi kalau misalnya kita punya operasi ini membutuhkan waktu 10 detik, ini membutuhkan waktu 10 detik, kalau menggunakan sinkronus, nah, kira-kira waktunya sekitar 20 detik. Tapi kalau dengan multithreading seperti ini, waktunya kurang lebih sekitar 10 detik saja. Nah ini kira-kira cara implementasinya. Selanjutnya ini bisa dibuat kelas yang berbeda sebenarnya. Misalnya kita ingin tadi dengan cara implement runnable, berarti di sini hanya treat A. Ini kalau kita di kelas yang sama, kita bisa membuat anonymous object seperti ini. Tapi kalau kita ingin membuat kelas khusus yang dimana kode treatnya di situ, kita bisa dua cara tadi. Bisa dengan implements runnable. Ini sama, ketika implements maka kita harus implement all-other method. Sini ada method run. Atau cara yang lain lagi bisa juga dengan misalnya treat B extends treat. Jadi bisa dengan extend treat seperti ini. Nah, kemudian kita perlu mengoverride method run. Nah, jadi bisa dengan dua cara ini apabila kalian ingin memisahkan kode yang khusus treat atau treat tertentu. Treat tertentu mungkin kodenya kompleks, bisa dipisahkan menjadi kelas yang lain seperti ini. Cara menjalankannya pun sama. Misalnya kita ingin memulai treat A di mana dia runnable, karena dia runnable, tetap dia membutuhkan objek treat. Misalnya treat T2 sama dengan new treat A. Oke. New sorry, di sini bukan treat A, new treat kemudian new treat A. Nah, ini kalau runnable. Maaf, sebenarnya cocoknya ini bukan treat namanya kalau implement runnable. Kalau ini oke, treat by extend treat karena dia ada treat, tapi ini job sebenarnya. Nah, jadi yang cocok ya namanya bukan treat kalau kita menggunakan implement runnable, tetapi task ya. Misalnya task atau task A atau job A. Supaya kalian bisa lihat perbedaannya bahwa yang mana mesinnya, yang mana tasknya atau jobnya. Satu ya, T2 dot start. Kemudian kalau kita menggunakan extend ya, maka penggunaannya langsung bisa treat D T3 sama dengan new treat B, ini langsung bisa di start ya. Nah, jadi kita bisa membuat treat sebanyak-banyaknya, namun tadi dipertimbangkan ketika ada resource yang diakses bersamaan, itu perlu diatur. Jadi perlu diatur di dalam treatnya. Nah, di sini resource-nya masih independen ya. Belum ada resource yang kita akses bersamaan ya. Oke, seperti ini dulu. Silakan dipelajari dan dicoba-coba. Nanti kita lanjut lagi.